Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barri wal jawad alladhi ja'ala niyamihi anil ihsa'i bil ada khaliqul latfi wal irsyad al-mu'annu bitafaqquhi fid din ala man latafa min ibad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Aziah Wulandari dari semester 4 Pendidikan Bahasa Arab STIM Surakarta, ingin mempresentasikan tentang teori dan praktik administrasi pendidikan tingkat SMP, mata kuliah Administrasi Pendidikan oleh dosen pengampu Ustadz Ahsani MPDI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung ke pembahasan pengertian administrasi pendidikan. Untuk pengertian administrasi pendidikan, saya tidak panjang lebarkan karena sudah banyak presentator sebelum saya yang menjelaskan. Saya yakin insya Allah sudah paham. Untuk administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Ada 4, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerak atau accounting, pengawasan atau controlling. Yang pertama, yaitu fungsi perencanaan, merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau penggerakan merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, lanjut ke inti pembahasan saya, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan dan hasil analisis atau praktik administrasi pendidikan di SMPN 7 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Sangihe. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori ruang lingkup administrasi pendidikan dan praktek di salah satu SMP. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Teorinya, hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Untuk prakteknya atau indikator keberhasilan standar minimal kurikulum di SMP, yaitu ketersediaan kurikulum nasional, ada. Ketersediaan kurikulum lokal, ada. Keterlaksanaan kurikulum nasional sesuai, keterlaksanaan kurikulum lokal sesuai, persentase daya serap kurikulum nasional 75% lebih, persentase daya serap kurikulum lokal 75% lebih. Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa telah ada atau telah tersedia kurikulum nasional. Kurikulum dan pembelajaran standar pelayanan minimal telah tercapai. Untuk proses pembelajaran, daya serap telah memenuhi standar pelayanan minimal dengan ketuntasan materi dan daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran di atas 75%. Daya serap ini mencakup materi yang disajikan baik dalam kurikulum nasional atau kurikulum lokal. Administrasi pendidik atau tenaga kependidikan. Teorinya, inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi, mengatur usaha kesejahteraan, mengatur pembagian tugas. Untuk indikator keberhasilan standar minimal ketenagaan di SMP tersebut, indikatornya kinerja kepala sekolah baik, persentase guru berkualitas 60%, persentase guru berkualitas 60%, kualifikasi guru keahlian 60%, rasio guru dan siswa 1:28. Secara umum, dalam label di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa persentase guru berkualifikasi dan kualifikasi guru berahlian belum memadai karena 60% standar pelayanan minimal. Sebagaimana yang telah ditetapkan belum tercapai, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya tenaga,
sebagai pelaksana pendidikan dan menyebabkan rendah atau buruknya pelayanan yang diberikan kepada siswa khususnya dan umumnya pihak lain yang terkait pada akhirnya akan bermuara pada terhambatnya pencapaian tujuan sekolah itu sendiri. Jadi, sebagai contoh, persentase guru berkualitas 60%. Jadi semisal untuk bidang studi pendidikan agama Islam, tapi yang mengampu materi tersebut lulusan ekonomi, kemudian administrasi sarana dan prasarana. Teorinya, kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Untuk prakteknya di sebuah SMP tersebut, indikator lahan cukup, bangunannya lengkap, perabotannya lengkap, peralatan atau lab atau media lengkap, rasio buku teks dengan siswa 1:2, sarana olahraga lengkap, infrastruktur lengkap. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan secara umum administrasi sarana dan prasarana telah cukup memadai. Tetapi tetap perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan umumnya dan khususnya sarana pembelajaran untuk menunjang pencapaian sekolah unggul. Kemudian administrasi kesiswaan. Teorinya, penerimaan siswa baru, program bimbingan dan penyuluhan, pengelompokan belajar siswa, kehadiran siswa, mutasi siswa, papan statistik siswa, dan buku induk siswa. Untuk indikator keberhasilan standar minimal kesiswaan di SMP, angka partisipasi kasar meningkat, angka partisipasi murni atau APM meningkat, angka pendaftaran siswa meningkat, angka putus sekolah menurun, angka mengulang menurun, kelangsungan belajar siswa meningkat, persentase kelulusan 90%. Dari label di atas dapat dikatakan bahwa secara umum administrasi kesiswaan telah cukup memadai. Administrasi pembiayaan adalah administrasi pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini berhubungan dengan administrasi uang SPP, DPP, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Indikator keberhasilan atau praktik di sebuah SMP tersebut, lahan cukup, bangunan lengkap, komponen yang dibiayai seluruhnya lengkap, diantaranya kegiatan teknis edukatif untuk BBM, operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler, perawatan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, langganan daya dan jasa. Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa sekolah memperoleh atau mendapatkan bantuan pembiayaan dari anggaran pemerintah dan bantuan masyarakat dalam hal ini khususnya dari siswa dan orang tua siswa. Kemudian yang terakhir, administrasi, organisasi, dan manajemen. Hal ini merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Indikator keberhasilan standar atau praktiknya, struktur organisasi ada, personalia ada, uraian tugas ada, mekanisme kerja baik atau lancar. Kemudian yang manajemen, pemahaman visi dan misi sekolah baik, tingkat kehadiran guru 90%, tingkat kehadiran tenaga administrasi 90%, tingkat kehadiran tenaga lainnya 90%, tingkat kehadiran siswa 90%, tertib administrasi lengkap, kinerja sekolah baik. Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum administrasi, organisasi, dan manajemen pada sekolah ini telah cukup memadai. Alhamdulillah telah selesai, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan diajukan di grup BA atau chat pribadi. Wallahu a'lam bishawab wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.